Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas penerjemahan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengantar penerjemahan sastra atau Introduction to Literary Translation Part 2. Oke, kita akan membahas mengenai beberapa hal sebagai lanjutan dari pengantar penerjemahan sastra bagian 1. Seperti kita akan membahas literary translation process atau proses penerjemahan karya sastra dan juga beberapa difficulties atau kesulitan dalam menerjemahkan karya sastra. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kedua itu, apakah teman-teman masih ingat bahasan yang sudah kita diskusikan di bagian pertama? Masih ingat tidak? Ya, kita kan sudah membahas mengenai definisi dan juga jenis-jenis literary translation atau penerjemahan sastra. Apakah kalian masih ingat definisi literary translation? Ya, untuk penerjemahan sastra pastinya adalah penerjemahan karya sastra. Kemudian ada salah satu aspek yang penting dan menjadi pembeda dari literary translation dengan translation di genre lainnya. Kalian masih ingat apakah itu? What's the function? Ya, it is aesthetic function. Karena karya sastra itu punya fungsi khusus yang menjadi ciri dan pembeda karya sastra dengan teks lainnya, aesthetic function atau fungsi keindahan, aspek keindahan yang termaktub dalam karya sastra. Nah, untuk itu sebagai penerjemah juga harus bisa menampilkan aspek keindahan tersebut di karya terjemahannya. Nah, fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah mencapai efek yang sama ketika pembaca itu membaca buku asli atau teks asli dan juga ketika membaca hasil terjemahan. Jadi efek yang dihasilkan itu sama. Nah, fungsinya adalah itu. Kemudian, untuk tipe-tipe atau jenis literary translation, itu ada prose translation, penerjemahan prosa, poetry translation, penerjemahan puisi, syair, kemudian drama translation or play, penerjemahan drama, itu juga sering diadakan adaptasi, ya. Dan juga ada song translation. Nah, ini sedang hits nih di kalangan YouTuber itu ya, banyak yang menerjemahkan lagu dan menyanyikan ke dalam bahasa lain. Nah, itu beberapa jenis atau tipe penerjemahan sastra. Sekarang kita bisa lanjutkan ke part 2-nya. Oke, jadi di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai literary translation process atau proses dalam menerjemahkan karya sastra dan juga difficulties in literary translation atau kesulitan yang ada di penerjemahan sastra. Kesulitan dan juga bagaimana kita menyikapinya ya sebagai penerjemah. Oke, kita lanjut ke proses dalam menerjemahkan karya sastra. Jadi teman-teman, ketika kita menerjemahkan karya sastra ada beberapa step atau proses yang harus sebaiknya kita lakukan, ya. Jadi proses ini untuk meningkatkan kualitas hasil kita ya. Dan proses bekerja ini ya jika dilakukan dengan sistematis dan juga dengan ketekunan itu insya Allah akan menghasilkan karya yang baik dan dengan kualitas yang baik juga. Jadi untuk menerjemahkan karya sastra itu banyak penerjemah bekerja di bawah, ya bisa paruh waktu, bisa kemudian di atas kita berkualitas. Suatu karya sastra yang pertama adalah nah ini sangat penting teman-teman membaca buku aslinya.
isi dari karya tersebut. Makna tersebut kadang implisit. Jadi tidak selalu diterangkan secara jelas. Jadi ketika kita berulang-ulang, kita akan mendapatkan esensinya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan ke khalayak ramai? Nah, membaca bukunya, ya maaf teman-teman tadi agak tersedak sedikit ya, terlalu bersemangat menjelaskan. Nah, jadi untuk memahami makna kan, nah itu tidak hanya membaca sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Dan juga gaya pertahankan writing style atau jati diri atau kehilangan identitas. Jadi harus membaca, read the original book over and over again, ya, to get the idea, the message, and the writing tone. Ya, jadi pengarang. Persiapan. Nah, fully understand the author's style. Ya, jadi benar-benar memahami gaya kepenulisan pengarang ini sangat penting. Jadi bagaimana dia menggunakan diksi, bagaimana ia menggunakan perumpamaan, kemudian tata tulis juga sangat penting ketika kita menerjemahkan. Jadi kita sebisa mungkin benar-benar menyampaikan gaya pengarang ke para pembaca. Kemudian kita bisa mulai untuk menerjemahkan, translate, and self-review the translation. Jadi kita sudah menerjemahkan ya berdasarkan pemahaman kita akan teks asli, dan juga kita bisa melakukan review sendiri untuk hasil penerjemahan kita. Seperti itu. Jadi ini juga tidak dilakukan hanya sekali ya. Kita bisa melakukan self review itu beberapa kali untuk memastikan sendiri hasil terjemahan kita. Kemudian proses edit, nah ini bisa kita lakukan sendiri sebelum kita kirimkan ke editor atau dilakukan oleh editor. Nah biasanya hal-hal yang sering dipermasalahkan oleh editor tuh ya seperti penggunaan diksi yang kurang tepat, atau struktur kalimat, inkonsistensi, ya, atau penggunaan istilah atau terminologi yang keliru. Jadi register-register yang keliru. Nah, ini biasanya akan disarankan oleh editor. Nah, jadi editor ini fungsinya sangat penting juga, teman-teman, karena untuk menyunting hasil terjemahan kita. Dan biasanya ya mereka lebih berkuasa sih atas hasil akhir terjemahannya. Seperti itu. Kemudian selain editor, ada juga yang namanya proofreader. Nah, di proses proofread ini ya tidak terlalu mengulik-ulik tentang konten atau isi dari hasil terjemahan kita sih, tapi lebih ke spelling dan punctuality gitu. Ejaan, kemudian kesalahan grammar atau tata bahasa, typo-typo, bahasa yang kurang konsisten, dan format keseluruhan dari hasil karya terjemahan kita. Tapi untuk meminimalisasi kesalahan, ya kesalahan kecil ya, walaupun kecil sebenarnya itu terlihat sangat ya mengurangi hasil kualitas terjemahan kita kan. Yaitu typo ya teman-teman, itu walaupun kecil tapi dipandang kesalahan yang ya cukup fatal. Kemudian inkonsistensi istilah dan juga penggunaan ejaan dan juga tanda baca. Nah, itu kita harus tahu bagaimana ejaan yang benar dan juga tanda baca yang sebaiknya kita gunakan secara tepat ketika menerjemahkan di bahasa target. Nah, jadi ketika kalimat tanya ya kita pakai tanda tanya. Kalau misalkan
kalimat diakhiri dengan tanda titik, ya kita harus patuhi. Jadi sangat baik teman-teman untuk memahami ya PUEB, ya pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia ketika kita menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi nggak mentang-mentang kita penutur asli bahasa Indonesia terus kita menyepelekan ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi ketika kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia akan terlihat kebobrokan bahasa Indonesia kita. Nah, jadi ya kita bisa banyak mencari references atau sumber-sumber pengetahuan mengenai ejaan dan tata bahasa Indonesia dari PUEB atau sumber-sumber lainnya. Nah, kamus juga salah satu teman baik kita ya untuk melihat apakah kata ini baku atau tidak. Kemudian jika naskahnya sudah oke, sudah layak untuk diterbitkan, nanti proses terakhir adalah publishing atau penerbitan. Nah, ini. Jadi nanti nama kalian akan ada di bagian penerjemah dari suatu buku. Wah, pasti bangga banget kalau teman-teman sudah berhasil menerjemahkan dan buku tersebut diterbitkan. Nah, di sini teman-teman ada yang ingin menjadi penerjemah di penerbit, baik purna waktu atau paruh waktu. Nah, kalau teman-teman suka menerjemahkan karya sastra, bisa mengirimkan ya lamaran untuk menjadi penerjemah di beberapa penerbit seperti itu. Dan jangan lupa sertakan portfolio atau contoh hasil kerja teman-teman yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu sangat penting ya untuk menjadi penerjemah mempunyai portfolio yang baik. Oke, jadi seperti itu ya prosesnya teman-teman. Sebenarnya kurang lebih sama dengan ketika teman-teman menerjemahkan, cuma ini step by step-nya kurang lebih seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan ke difficulties atau kesulitan dalam menerjemahkan karya sastra ya. Kita lanjut. Oke, nah ini ada beberapa kesulitan dalam menerjemahkan karya sastra yang sudah saya rangkum. Ini hanya salah 4 ya, salah 4-nya. Beberapa dari kesulitan dalam menerjemahkan karya sastra. Sebenarnya sih ya pastinya lebih dari itu, tergantung dengan teks yang kita terjemahkan, tingkat kesulitannya dan juga temanya ya. Masing-masing tema itu mempunyai challenge atau tantangan tersendiri. Oke, nah kesulitan yang pertama adalah menerjemahkan author's original tones. Jadi tones asli dalam karya tersebut dan juga writing style dari penulis. Jadi gaya kepenulisan pengarang. Kan ada tuh pengarang yang suka pakai hiperbola ya, exaggeration yang lebay-lebay. Nah ya, jadi ketika kita menerjemahkan ya kita paling nggak juga harus lebay juga dalam menerjemahkan untuk mempertahankan gaya pengarang. Atau misalkan pengarang tersebut suka pakai neologisme atau kata-kata baru, ya paling nggak kita juga harus bisa menginvent atau membuat kata-kata baru tersebut dalam bahasa target atau bahasa sasaran. Kemudian, culturally specific expression. Nah, ini adalah istilah-istilah atau ekspresi yang berkaitan dengan budaya. Nah, karena ketika kita menerjemahkan suatu karya dalam bahasa yang berbeda, tentu budaya yang dianut oleh bahasa sumber dan bahasa sasaran kan berbeda. Nah, ketika ada istilah yang berkaitan dengan budaya, tentu kita harus bisa pandai-pandai menerjemahkan istilah-istilah tersebut ke budaya yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada wordplays atau permainan kata, ya. Nah, ini juga menuntut kreativitas kita untuk menerjemahkan permainan kata. Dan selanjutnya menerjemahkan dialek dan slang. Nah, ini juga sulit karena di bahasa sasaran kan tidak kita harus menerjemahkan seperti apa dialeknya. Nah, dialek di bahasa sumber dan bahasa sasaran kan ya pastinya beda ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa ada dialek dan slang ini bagaimana sih? Nah, itu kesulitan dan tantangan seorang penerjemah. Baik, mari kita bahas kesulitan yang pertama, author's original tones. So, how can we translate without changing the original tones of the author?
Jadi gimana ya cara kita menerjemahkan tanpa mengubah gaya penulis pengarang? Nah, karena gaya kepenulisan pengarang itu suatu hal yang penting dan esensial ketika menerjemahkan. Karena kita tidak bisa menghilangkannya ya. Karena gaya atau style ini adalah identitas suatu karya sastra. Jadi ketika orang membaca tuh langsung tahu ini, misalnya, oh ini karya Shakespeare, sangat puitis kayak gitu. Jadi kalau kita terjemahkannya dengan bahasa yang literal sudah tidak puitis ya, jadi kehilangan identitas bahwa ini adalah karya Shakespeare kan. Nah, jadi kita sebagai penerjemah harus benar-benar menjamin ya sebisa mungkin bahwa proses penerjemahan ini tidak mengubah ekspresi-ekspresi khas penulis dan juga keunikan dalam gaya kepenulisan mereka. Kemudian diksi-diksi yang kita pilih untuk karya sastra terjemahan kita ini juga tidak bisa terlalu literal dan tidak bisa terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan karya aslinya. Jadi yang pas-pas aja, yang tidak lebih tidak kurang. Ya, sesuai dengan teks aslinya saja. Kemudian diksinya juga harus menjadi padanan yang tepat untuk membangkitkan efek yang sama atau efek yang ditimbulkan oleh ketika kita membaca karya tersebut. Nah, jadi ketika kita membaca misalkan Alice's Adventure in the Wonderland dan kita membaca petualangan Alice di Wonderland, itu efeknya sama. Jadi ketika kita membaca teks aslinya dalam bahasa Inggris dan juga teks terjemahannya dalam bahasa Indonesia, itu efeknya sama. Jadi sama-sama menyenangkan, sama-sama imajinatif, seperti itu. Jadi efek yang ditimbulkan itu sama. Nah, itu adalah hal yang sulit ya teman-teman untuk menjadi seorang penerjemah yang bisa mengevoke the same feeling, yang bisa menggugah rasa dan perasaan serta efek yang sama. Nah, saya juga memberikan beberapa contoh hasil terjemahan. Nah, ini saya ambil dari terjemahan puisi karya Langleaf yang di buku A Love and Misadventure. Ada yang pernah baca? Atau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi cinta dan kesialan. Kesialan-kesialan. Nah, ini kumpulan puisi ini juga tidak diterjemahkan oleh sembarang orang ya. Jadi yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia-nya adalah M. Aan Mansur, seorang penyair juga. Jadi kayaknya biar dapat puitis dan sense-nya gitu nggak sih? Kayak mungkin kalau kita orang awam menerjemahkannya tuh kayak kurang, ya bedalah ketika penyair yang menerjemahkan. Nah, ini contohnya adalah puisi berjudul Art and Books, itu diterjemahkan menjadi lukisan dan buku-buku. Jadi tone-nya ini kan menunjukkan kayak kekaguman penulis akan buku gitu ya. Kalau saya pahami sih seperti itu, kayak art and books itu seni ya, seni dan buku itu suatu hal yang ya yang mengagumkan dan ya kurang lebih sama. Buku juga ada suatu art atau art seni. Nah, ini diterjemahkan Aan Mansur art itu menjadi lukisan. Nah, mengapa lukisan? Mungkin saya lihat itu untuk melihat bahwa di sini ada kata hang on hooks. Nah, kalau karya seni yang digantung ya digantung di dinding itu kan lukisan. Nah, itu jadi kita bisa memahami kenapa diterjemahkan jadi lukisan. Dan mungkin penggunaan lukisan ini juga untuk mempertahankan gaya kepenulisan pengarang untuk menggunakan rima. Nah, di sini kan ada beberapa penggunaan rima ya, teman-teman. Kayak see the artworks hung on hooks that I have only seen in books. Nah, ini juga diterjemahkan menjadi berima. Mesti kunikmati semua lukisan tergantung di depan mata yang cuma sekali waktu kulihat di halaman buku.
Nah, itu ada beberapa penggunaan rima ya untuk mempertahankan writing style of the author. Nah, ini juga ada beberapa rima di sini, child dan about. Nah, ini walaupun rimanya berbeda ya, pola rimanya, pattern of the rhyme is different, paling tidak penerjemah itu udah berusaha mempertahankan rima dalam puisi ini. Ya memang sih tidak bisa dipungkiri bahwa menerjemahkan puisi ya, karena dia bentuknya terikat. Ada stanza, ada bait, ada baris, ada line, dan juga ada rima, meter, dan macam-macam. Jadi memang menerjemahkan puisi itu sulit. Apalagi ketika kita harus memunculkan writing style of the author. Jadi memang untuk menunjukkan gaya yang 100% persis itu sulit. Jadi paling nggak kita sudah berusaha ya. Seperti itu. Bisa menunjukkan rimanya dan juga tata tulisnya. Ini kan ada yang agak menjorok gitu ya. Nah, ini juga dipertahankan. Kemudian kapitalisasi itu juga kita perhatikan. Karena mungkin tata tulis pengarang yang asli gini ada yang menjorok dan juga penggunaan kapital di semua judulnya. Itu mungkin ada arti khusus bagi pengarang tersebut. Jadi bisa mungkin kita duplikat ya tata tulisnya ya sebisa mungkin yang masih bisa kita lakukan itu tuh kita sampaikan dan juga duplikasi. Nah, ini untuk puisi dari Liang Leaf yang diterjemahkan oleh Aan Mansur. Selanjutnya, saya ada contoh lain. Nah, ini masih puisi. Saya ingin menunjukkan bahwa ada pengarang puisi atau penyair yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam karyanya. Seperti E. Cummings, kalau teman-teman pernah baca, dia itu menulis puisi tuh kadang formatnya itu tata tulisnya tuh khusus gitu. Ini bentuknya ini kayak jejer genjang, kayak ikan pari. Ya kalau menurut kalian, kalau menurut teman-teman ini bentuknya kayak apa? Mungkin bisa kalian komen ya. Menurut kalian itu ini bentuknya seperti apa? Bisa ditaruh di komen. Nah ini dan juga itu kalimat kata-kata dalam kalimatnya dalam bait-baitnya tuh kayak terpotong gitu kayak you in winter. Nah ini tapi di atas di di baris kedua itu win, bawahnya ter. Itu kan maksudnya winter gitu kan. Kemudian ada juga kayak kata-kata yang terpenggal seperti Chris to do. Nah ini Chris to do-nya tuh digabung ya. Kemudian unwashed. Nah, ini juga terpisah. Jadi memang itu sudah gayanya si penulis tersebut, si E. Cummings. Nah, ini jadi ketika kita menerjemahkan puisi seperti ini ya paling nggak kita mempertahankan tata tulisnya. Ya walaupun kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kayaknya jumlah katanya akan lebih banyak ya, akan lebih panjang. Tapi paling nggak bentuknya seperti inilah. Kali ini ada maksudnya kan. Jadi kita bisa enter-enter kayak gitu. Biar menjorok. Dan juga ini penggunaan tanda petik dan juga tanda kurung ini juga sangat penting teman-teman. Coba kalian kebayang nggak gimana menerjemahkan puisi yang kayak gini? Bahkan ada juga loh puisi kalau nggak salah itu dari penyair Tiongkok itu isinya tanda tanya semua atau salah satu karakter doang. Nah itu gimana coba menerjemahinnya kalau ke bahasa Indonesia? Misalkan karakternya tuh uang, artinya raja. Kan nggak mungkin kan kita tulis raja gitu. Ya, sulit memang. Kemudian saya mau tunjukkan penyair yang lain, Lewis Carroll, yang menulis Alice Adventure in Wonderland juga. Jadi dalam puisinya yang berjudul Jabberwocky, dia itu mempunyai ciri khas tertentu bahwa puisi ini nonsense. Jadi kalau kita baca tuh kayak tidak ada artinya gitu ya. Artinya apa sih? Maksudnya apa? Dan banyak juga kata-kata yang nonsense atau nonsense word. Jadi kata-kata yang sepertinya itu tidak ada maknanya. Tapi kalau ketika kita kita masukkan ke dalam karya sastra tuh jadi ada maknanya nggak sih? Kan nggak mungkin pengarang itu menggunakan suatu kata tertentu tanpa maksud, tanpa makna, tanpa arti, ya kan? Nah, tapi memang kata-kata tersebut belum ada di kamus, jadi disebut dengan nonsense word. Seperti itu, nonsense ya. Kalau no sense tuh nanti beda lagi.
Dan juga banyak neologisme atau kata-kata bentukan baru yang belum ada dalam vocabulary atau kosakata bahasa tersebut. Nah, contohnya tuh kayak kata vorpal waktu itu ya, ketika puisi ini ditulis belum ada kosakata vorpal. Tapi mungkin setelah puisi ini ditulis dan banyak yang menggunakan kosakata tersebut, akhirnya kata tersebut masuk ke kosakata bahasa Inggris. Nah, jadi untuk memperkaya kosakata bahasa, suatu bahasa itu juga bisa dilakukan dengan karya sastra ya. Kita bisa ya membuat proposal atau kata-kata bentukan baru kreativitas kita ke kosakata bahasa seperti itu. Jadi keren ya karya sastra. Fungsinya banyak, bisa mempertahankan kata-kata kan bisa aja kita menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi ke karya sastra kita, atau justru membuat kata baru, kata bentukan baru. Dan juga kalau kayak karya sastra kan seni, ini tidak ada salah benar. Kita mau bikin karya sastra dengan tata bahasa yang amburadul menurut tata bahasa Indonesia juga bisa. Dan juga kita bisa buat kreativitas kita. Bisa bentuknya seperti ini, atau mungkin besok teman-teman bisa bikin puisi bentuknya pohon kayak gitu ya, atau bentuknya sandal kayak gitu. Jadi bebas. Nah, saking bebasnya untuk menerjemahkannya jadi pusing ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, masalah yang kedua atau kesulitan yang kedua adalah culturally specific expression. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan budaya. Ya, contohnya kalau di bahasa Indonesia itu ada kata mudik. Nah, kalau di budaya negara Inggris gitu kan mereka kan nggak punya mudik ya. Ya paling liburan atau pulang ke rumah gitu, mengunjungi sanak saudara. Tapi untuk mudik sendiri di bahasa Indonesia kan kayak pulang kampung, tapi nggak cuma 1-2 orang doang nggak sih? Kayak rame-rame orang se-Indonesia tuh pulang kampung, misalkan dalam rangka Lebaran atau Natal. Jadi waktunya tuh udah spesifik. Dan juga pulang kampung, merayakan hari raya, dan juga silaturahmi. Nah, itu kan kalau di budaya negara lain kan belum tentu ada. Nah, itu. Atau juga beberapa kata yang berkaitan dengan tradisi atau berkaitan dengan kayak budaya khas dan juga khas negara tersebut, seperti makanan gitu ya, makanan tradisional atau buah-buah yang hanya ditemui di negara tersebut dan budaya khusus. Nah, itu juga menjadi masalah. Seperti sistem sapaan dalam suatu bahasa itu kan berbeda-beda. Seperti ketika kita di bahasa Indonesia ya walaupun mengadopsi dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa kayak Mas dan Mbak, ya kan untuk yang lebih tua atau untuk yang kita tidak tahu dia lebih tua atau lebih muda atau orang yang kita tidak kenal kayak stranger gitu kan. Nah, coba kalau di bahasa Inggris kan nggak ada konsep yang sama, kita nggak ada sapaan Mas dan Mbak kan. Nah, seperti itu kan yang kayaknya mereka juga nggak manggil kayak sis bro gitu, itu kayaknya cuma di Indonesia deh. Nah, ini ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh culturally specific expression ini. Nah, beberapa caranya penerjemah itu bisa menggunakan beberapa strategi. Jadi bisa kita menggunakan tetap original. Jadi kita tidak terjemahkan, kita tetap menggunakan istilah aslinya, kemudian kita bisa pakai miring, italic, dan bisa menggunakan footnote untuk memberikan penjelasan, atau kita cari padanannya di bahasa sasaran. Nah, masing-masing itu ada kekurangan dan kelebihan. Misalkan kita menggunakan originalnya, ya. Jadi tidak ada sense yang hilang karena maknanya masih sama, 100% masih sama. Tapi ketika pembaca itu asing dengan istilah tersebut, mereka akan bertanya-tanya, ini apa sih maksudnya? Gitu. Dan ketika kita menggunakan footnote, misalkan footnote itu nanti kayak penjelasannya di
di bagian bawah halaman. Nah, itu juga akan mendistraksi para pembaca ketika sedang membaca ceritanya, jadi terpotong karena mereka harus membaca penjelasannya. Nah, atau strategi lain mencari padanannya. Ya, kalau mencari padanan itu juga ada kekurangannya karena pasti ada hal yang dikorbankan atau yang hilang. Ya, misalkan kita menerjemahkan dari mbak ke sister gitu ya. Nah, kalau sister kan ya bisa lebih muda, bisa lebih tua kan. Jadi sense bahwa mbak itu lebih tua itu hilang. Ya, atau ketika kita menerjemahkan aku menjadi I. Padahal dalam bahasa Inggris ya, mau aku, saya, ya itu tetap I kan. Padahal kalau kita menggunakan I, ya, misalkan kita berbicara ke orang yang kita hormati, nah itu kan berhubungan dengan budaya juga kan, itu menggunakan gaya yang berbeda. Nah itu juga akan berpengaruh ke pemahaman pembaca. Nah ini ada beberapa contoh yang saya ambil dari buku. Ini dari buku Nawila, dan dalam bahasa Inggris adalah The Adventures of Nawila. Ini adalah bagaimana penerjemah mempertahankan istilah noni. Nah, noni kan kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk kata sapaan untuk biasanya itu untuk asisten rumah tangga ke majikan, ya anaknya majikannya, gitu. Kalau di konteksnya seperti itu. Nah ini dalam buku itu tidak diterjemahkan, jadi noninya tetap, dan menggunakan footnotes atau catatan kaki untuk memberikan keterangan dari makna noni. Seperti itu. Karena istilah ini kan asing dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga kata nyonya yang tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian diberikan pemaknaan bahwa nyonya adalah Mrs. Ya walaupun Mrs. itu sebenarnya ya beda ya. Kalau nyonya kan kita kurang lebih menghormati orang yang disebut nyonya itu. Mungkin karena statusnya lebih tinggi, dia kelasnya di atas kita, orang kaya mungkin seperti itu. Atau jabatannya lebih tinggi. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang dikorbankan kalau misalkan kita menggunakan padanannya dalam bahasa Inggris. Misalkan Mrs. Chang instead of Nyonya Chang. Ya, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya sih, teman-teman. Nah, selain menggunakan footnotes atau catatan kaki, bisa juga menggunakan endnotes. Nah, endnotes ini misalkan kata yang asing itu diberi asterisk atau angka. Nah, itu nanti penjelasannya di akhir bab atau akhir cerita. Misalkan bukunya itu ada beberapa cerita, nanti penjelasannya ada di akhir bab. Atau bisa juga menggunakan glosarium. Nah, kalau glosarium itu semua kata asingnya dikumpulkan menjadi satu di akhir buku. Dan biasanya diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, jadi memang ada beberapa strategi dan masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau teman-teman sendiri lebih suka menggunakan strategi yang mana? Tetap mempertahankan yang asli atau mencari padanannya? Kalau misalkan kalian menggunakan istilah aslinya, apakah kalian akan menggunakan catatan kaki, atau catatan akhir, atau glosarium? Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana opini kalian? Kalian bisa tulis pendapat kalian di komen ya. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Kemudian kesulitan yang ketiga ada wordplays atau permainan kata. Ya, contohnya ada juga kalau dalam bahasa Inggris kan ada tongue twister ya. Nah, ini kan berkaitan dengan phonological play atau berkaitan dengan bunyi yang ada di kata tersebut. Nah, jadi bunyi yang mirip itu menjadi wordplay ya, permainan kata. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh sering juga yang mirip-mirip tuh kayak plesetan gitu kan. Bunyinya mirip tapi sebenarnya maksudnya hanya wordplay, permainan gitu.
Nah, sulit kan ya menerjemahkan wordplay, tongue twister, atau plesetan. Karena kalau kita terjemahkan secara literal, nanti bunyinya kan akan berbeda. Jadi, plesetannya akan berbeda. Lucunya itu nanti akan berbeda kan. Jadi kita harus bisa cari alternatif yang lain. Gitu. Nah, jadi kesulitannya adalah mencari padanannya, padanan dari ekspresi tersebut, dan juga mencari kata-kata yang mempunyai pelafalan yang sama untuk menerjemahkan wordplay atau tongue twister ini. Gitu. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini saya ambil dari buku James and the Giant Peach by Roald Dahl. Nah, ini ada phonological play. Jadi ada aliterasi bunyi peh di punishment and pain. Nah, ini konsekuensinya oleh penerjemah dia menggunakan konsonan en di akhir. Hukuman, kesakitan, kebahagiaan, dan kesedihan. Jadi memang sulit ya kalau kita benar-benar harus saklek menerjemahkan aliterasi ya aliterasi. Pengulangan bunyi awal ya pengulangan bunyi awal. Jadi kita bisa menggunakan alternatif-alternatif lain untuk mengkompensasi wordplay atau phonological play. Nah, di sini kan ada banyak pengulangan bunyi peh ya. Punishment, pain, happiness, despair. Nah, ini bisa kita gunakan pengulangan bunyi yang lain yang kurang lebih bisa mempunyai efek yang sama gitu kan. Kan kalau ada pengulangan bunyi itu kayak enak didengar kan. Nah, kita bisa cari. Nih. Kan walaupun bukan puisi, kadang di narasi itu juga suka ada pengulangan bunyi yang enak didengar, enak dibacakan gitu. Nah, ini juga sangat penting ketika kita menerjemahkan lagu. Nah, karena lagu kan dinyanyikan. Benar-benar ada pengulangan bunyi kan, biasanya ada refrain ya. Nah, itu sangat penting. Contoh lainnya ada the sea is deep, cold and hungry. Laut terhampar, dalam, dingin dan lapar. Nah, ini ada permainan kata ya, terhampar dan lapar. Nah, ini jadi silabel atau suku kata ar di akhir itu kayak memberikan fungsi keindahan, fungsi estetis ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa harus selalu menerjemahkannya secara literal ya, karena kalau literal pasti nanti banyak hal yang hilang. Kayak mungkin wordplay-nya hilang, phonological play-nya hilang, humor atau kelucuannya hilang. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mencari alternatifnya dalam bahasa sasaran. Oke. Nah, selanjutnya kesulitan dalam menerjemahkan karya sastra adalah ketika kita menemukan dialek dan slang. Jadi kalau dialek kan memang khusus di salah satu bahasa ya. Jadi dialek bahasa Inggris ya ada dialek bahasa Inggris, dialek bahasa Indonesia ya dialek bahasa Indonesia. Nah, jadi paling nggak kita tetap bisa mempertahankan bahwa di karya tersebut seorang tokoh itu menggunakan dialek. Jadi berbeda dengan bahasa formal ya atau bahasa yang memang umum digunakan sehari-hari. Dan juga penggunaan kata slang. Nah, biasanya slang words ini kan khusus digunakan oleh salah satu tokoh atau grup kelompok tertentu kan. Jadi yang untuk menunjukkan identitasnya. Ya, misalkan suatu karakter, ya karakter A misalnya dia suka membolak-balikkan kata. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ciri khas dia adalah seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan juga bahwa cara berbicara dia unik karena suka terbalik-balik atau suka memplesetkan. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa lain, tentu kan istilahnya akan berbeda. Nah, jadi kita bisa menggunakan slang, membuat slang word sendiri untuk tetap menunjukkan style dari penulis dan juga tokoh tersebut. Nah, ini saya ada contoh dari buku karangan Enid Blyton. Jadi ada tokoh bernama Ernest. Nah, dia itu suka menulis puisi, suka menulis pantun, tapi dia tidak pernah
nyebutnya sebagai poem, tapi pome. Ya, pome ya, kayak buah delima itu loh, pome. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya, kalau seharusnya kan poem itu kan pantun, tapi di buku tersebut menggunakan istilah pantun. Jadi untuk menunjukkan bahwa si Ernest itu suka apa ya, pelafalannya tuh beda, nggak sesuai gitu. Harusnya pantun tapi dia jadi pantun. Ya, ya mungkin bisa juga kita pakai istilah lain kayak puntan gitu ya. Ntar malah jadi mirip punten. Nah, ini penerjemah menggunakan bantun instead of pantun. Nah, itu kan salah satu kreativitas penerjemah juga kan. Dan pasti ada fungsi tersendiri dan juga ada tujuannya. Gitu. Jadi waktu pertama kali saya baca buku itu kok dia suka Ernest itu suka menulis pantun. Ya, saya kira itu typo ya. Saya kira itu salah ketik. Ternyata itu memang kayak ciri khasnya si Ernest kalau dia itu suka salah melafalkan kata. Dan itu konsisten. Dalam serinya dia selalu menyebut pantun sebagai pantun. Kalau dalam versi aslinya poem itu jadi poem. Jadi dia selalu menyebutnya poem throughout the story gitu. Nah, jadi sangat penting ya konsistensi ketika kita menerjemahkan. Jadi misalkan awal-awal kita terjemahkan jadi pantun. Nah, tapi tiba-tiba kita punya inkonsistensi sendiri, kita terjemahkan jadi puntan gitu ya. Jadi harus konsisten. Seperti itu. Dan misalkan kalau kita menerjemahkan dialek bahasa Inggris ke teksnya itu bahasa Indonesia, ya kita bisa menggunakan dialek yang ada di bahasa Indonesia untuk menerjemahkan dialek tersebut. Ya, walaupun sebenarnya ada kehilangan identitas ya. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris, ternyata dia pakai dialek Mancunians gitu ya. Dia Mancunians kan, orang Manchester, dari kota Manchester. Kan biasanya mereka punya dialek yang berbeda dengan orang-orang Cockneys yang tinggal di London. Nah, kan itu untuk menunjukkan bahwa dia asalnya dari Manchester. Nah, coba kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagaimana menunjukkan bahwa dia itu memang terlihat orang Manchester? Nah, seperti itu. Coba gimana? Ada yang punya ide atau opini bagaimana tetap memunculkan bahwa tokoh tersebut memang asli dari daerah tersebut? Nah, itu silahkan kalian komen ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, itulah beberapa kesulitan atau masalah yang sering timbul ketika kita menerjemahkan karya sastra. Nah, ini ada beberapa tips ketika menerjemahkan sastra, teman-teman. Yang pertama itu jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan penulis asli. Kalau misalkan masih hidup ya. Jadi kita benar-benar mengkonfirmasi ini maksudnya seperti apa sih? Ini tujuannya apa sih? Efek yang ingin dicapai itu apa sih? Nah, itu jadi kita punya pedoman ketika menerjemahkan. Oh, efek yang ingin dicapai penulis ada seperti ini. Nah, jadi kita berusaha bahwa hasil terjemahan kita juga memenuhi efek dan fungsi tersebut. Kita bisa minta teman kita sebagai reviewer, apakah efeknya sudah sesuai? Nah, seperti itu. Kemudian, jangan terlalu pede. Ya, maksudnya jangan terlalu pede itu kalian bisa mulai menerjemahkan itu ketika benar-benar sudah paham akan karya tersebut. Jadi kalau kalian masih belum paham, ada yang masih kurang yakin dengan beberapa bagian di buku tersebut, jangan terlalu pede. Jadi benar-benar gunakan waktu kalian untuk memahami secara komprehensif karya tersebut. Ya. So, to understand and convey the meaning properly. Seperti itu. Nah, tapi kalian juga harus pede dengan kreativitas kalian ya. Jangan malu-malu untuk memunculkan kreativitas kalian, asalkan masih dalam lingkup kayak kepenulisan pengarang. Gitu. Jadi, walaupun ketika kita menerjemahkan, kita mempunyai identitas sendiri, kita mempunyai ciri khas sendiri, tapi jangan melangkahi kayak kepenulisan pengarang. Gitu. Misalkan, kita sebagai penerjemah suka sekali menggunakan kalimat pasif atau idiom. Padahal di karya aslinya itu penulis lebih suka menggunakan kalimat aktif. Ya, kita paling tidak bisa mengikuti kayak kepenulisan pengarang tersebut.
ya. Kemudian walaupun kita penutur asli bahasa Indonesia, ya, jangan terlalu pede bahwa kita bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya, karena sangat berbeda dan sangat mempunyai tantangan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga sesuai dengan pakem dari karya aslinya. Jadi untuk menerjemahkan karya tersebut, kita harus membekali diri kita dengan research yang cukup, ya. Kita melakukan penelitian, ya, survei, ya, bukan penelitian yang seperti saintis itu sih, cuma kita mencari dari berbagai sumber, seperti latar belakang pengarang, latar belakang ketika karya itu ditulis, dan juga maksud dan tujuan karya tersebut ditulis. Itu sangat penting, karena mempengaruhi dari bagaimana kita akan menerjemahkan karya tersebut. Ya, kemudian sangat penting untuk kita, ya, melakukan step-step yang ada di proses menerjemahkan karya sastra untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkualitas bagus. Jadi tetap melakukan review, edit, proofread, pokoknya jangan malas-malas. Dan juga teman-teman bisa membekali proses ini dengan CAT tools atau Computer Assisted Translation Tools. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan CAT tools, bisa digunakan untuk membantu kalian dalam menerjemahkan. Jadi untuk meminimalisasi adanya typo, error, seperti itu yang jadi kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak muncul gitu ya. Nah, jadi bisa kalian gunakan untuk checking tools. Tuh, jadi membuat hasil terjemahan kalian lebih akurat gitu. Ya, walaupun nanti ada editor, ada proofreader, tapi sangat bagus kalau kita bisa meminimalisasi hal-hal kecil tersebut. Ya, kecil tapi ketika muncul itu sangat-sangat ya berkurang lah gitu. Dan jangan lupa untuk selalu baca, dan baca. Baik buku aslinya dan sumber-sumber lainnya, seperti sumber pendukung, bisa cari di internet, atau wawancara dengan penulis, atau orang-orang yang memang berkaitan langsung dengan karya tersebut. Nah, kemudian jangan malu-malu untuk konsultasi dengan orang yang lebih paham mengenai karya tersebut atau mengenai proses penerjemahan. Dan jangan lupa kalian sebagai penerjemah itu harus legowo jika kalian mempunyai ideologi yang berbeda dengan editor dan penerbit di mana kalian bekerja. Ya, soalnya memang sering ada ideologi yang berbeda. Nah, jadi kita paling enggak ya kita mengikuti yang menggaji kita kan. Yes. Walaupun kita mempunyai ideologi dan pendapat yang berbeda seperti itu. Oke. Dan juga kalian juga harus punya pendirian yang teguh untuk menerjemahkan. Kalau kalian pengen seperti ini, ya standarnya seperti ini, kalian harus bisa melampaui itu. Oke. Kurang lebih itu sih tips untuk melakukan literary translation khususnya. Kalau tips-tips yang lain ya kurang lebih sama ketika kalian menerjemahkan itu. Ya, jangan lupa tepat waktu sesuai dengan deadline ya. Dan prosesnya juga tidak bisa instan. Harus banyak research dan juga penelitian, survei, dan hal-hal yang lain. Oke, sekian dulu untuk bagian kedua teman-teman. Jika ada part 3 atau part 3 akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa berguna dan bermanfaat. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.